saya Muhammad Hamzah Fatoni dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ayu Korulfa, saya dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Darmawan. Perkenalkan, saya Sarah Alicia Pramesti. Saya Muhammad Danis Abisan dari 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Bonardo Praskruber Gaul dari kelas 12 IPA 3. Benzena adalah senyawa yang sebenarnya sejak tahun 1400 sudah digunakan dan diperdagangkan. Hanya saja pada saat itu belum ada yang mengetahui dan menganalisis senyawa ini. Barulah pada tahun 1825 seorang ahli bernama Michael Faraday berhasil menyintesis benzena dari minyak bumi. Struktur heksagon dan 3 ikatan selang-seling dan 3 ikatan tunggal. Struktur dari senyawa benzena yaitu berupa rantai karbon tertutup siklik dengan jumlah rantai karbon 6 serta memiliki ikatan rangkap yang terkonjungsi. Artinya, di dalam bentuk segi 6 dari rantai karbon tersebut terdapat ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling. Jadi setiap senyawa turunan benzena ini memiliki nama yang berbeda-beda bergantung dari gugus fungsinya. Melalui tabel berikut ini, kita bisa lebih mengenal nama dari masing-masing senyawa berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama ada CH3, itu nama senyawa turunannya toluena. Yang kedua ada gugus fungsi CH2, rangkap 2 CH2, nama senyawa turunannya itu stirena. Yang ketiga ada NH2, nama senyawa turunannya anilina. Yang keempat gugus fungsi CH2, nama senyawa turunannya itu fenol. Yang kelima ada NO2, nama senyawa turunannya nitrobenzena. Yang keenam ada COOH, nama senyawa turunannya asam benzoat. Dan yang ketujuh ada COH, nama senyawa turunannya benzaldehida. Nah, dalam menentukan gugus utama pada senyawa turunan benzena yang memiliki lebih dari satu gugus, kita harus memprioritaskan gugus fungsi berikut: COOH, kemudian SO3H, kemudian CHO, OH, NH2, R, NO2, dan X. Semakin besar prioritas gugus, maka akan menjadi gugus fungsi utama dalam senyawa. Dari segi aturan penamaan, benzena memiliki aturan penamaan yang agak berbeda dari penamaan senyawa hidrokarbon pada umumnya. Selain menggunakan posisi angka yang terdapat penamaan dengan huruf berdasarkan letak gugusnya. Jika ada dua gugus yang bersebelahan, maka gunakanlah huruf O, awalan O, dalam kurung orto. Jika ada dua gugus tersebut terpisah oleh satu atom C, maka gunakanlah awalan M, dalam kurung meta. Dan jika kedua gugus posisinya berseberangan, maka awalannya yang digunakan adalah P, dalam kurung para. Nah, contoh di samping kiri saya ini adalah contoh tata nama. Ini bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Yang pertama ada contoh tata nama ortodiklorobenzena, yang tengah ada metadiklorobenzena, yang ketiga yang paling sini ini dekat saya ada paradiklorobenzena. Sifat-sifat dari benzena yang terdapat dua jenis, yaitu sifat kimia benzena, sifat fisika benzena. Kita mulai dari sifat kimia benzena. Yang pertama, beberapa sifat kimia dari senyawa benzena ini ada beracun atau bersifat karsinogenik. Yang pertama, yang kedua ada tidak terlalu reaktif akibat ikatan rangkap terkonjugasi. Yang ketiga ada bersifat nonpolar atau sulit larut dengan air. Yang keempat ada lebih mudah mengalami reaksi substitusi ketimbang reaksi adisi dan lainnya. Kita lanjut ke sifat fisika benzena. Yang pertama ada berwujud cair dan tidak berwarna dalam kurung bening serta mudah menguap. Yang kedua ada memiliki titik didih sekitar 80 derajat Celcius. Yang ketiga ada memiliki aroma atau bau yang sangat khas. Yang keempat yaitu mudah terbakar. Reaksi-reaksi benzena. 1. Halogenasi. Reaksi halogenasi merupakan suatu reaksi substitusi yang melibatkan unsur-unsur halogen atau yang berada di golongan 7A seperti fluor, klorin, bromin, dan iodin. Dalam reaksi halogenasi ini dibutuhkan bantuan katalis besi 3 halida, misalnya saja FeCl3 atau ferriklorida.
Kedua, nitrasi. Reaksi nitrasi adalah reaksi substitusi yang melibatkan gugus nitro NO2 sehingga terbentuklah nitrobenzena. Pada reaksi nitrasi ini digunakan katalis asam sulfat H2SO4 agar reaksi bisa berjalan dengan baik. 3. Sulfonasi. Sulfonasi merupakan reaksi substitusi yang membutuhkan reaksi asam sulfat pekat sehingga gugus sulfonat SO3H dapat diikat oleh benzena menggantikan salah satu atom H. 4. Alkilasi. Sesuai dengan namanya, alkilasi adalah reaksi substitusi yang melibatkan gugus alkil untuk menggantikan atom H. Katalis yang digunakan dalam reaksi alkilasi adalah aluminium klorida atau AlCl3. Selanjutnya, ada kegunaan benzena dan turunannya. 1. Fenol untuk antiseptik, disinfektan, dan pembuatan zat warna serta plastik. 2. Asam benzoat untuk pengawetan makanan atau minuman karena bersifat asam sehingga dapat mencegah perkembangan bakteri. Ketiga, aminobenzena sebagai bahan baku zat pewarna azo seperti p-fenilazo atau fenil. Yang keempat, ada asam silasat untuk membuat aspirin, perasa, minyak wangi, bedrik, salep jamur, serta sampo. Kelima, ada benzena dan turunannya untuk pembuatan serat sintetis nilon. Yang keenam, ada BHT atau butil hidroksi toluena dan BHA atau butil hidroksi anisol sebagai antioksidan penghambat oksidasi lemak agar makanan tidak tengik. Nah, benzena memiliki sifat yang unik, yaitu lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Hal ini disebabkan oleh adanya A. Resonansi proton, B. Perpindahan atom H, C. Resonansi elektron, D. Perpindahan atom C, E. Resonansi neutron. Oke. Benzena merupakan senyawa tak jenuh memiliki ikatan rangkap yang lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Hal ini terjadi karena adanya resonansi yang menyebabkan elektron pada senyawa benzena selalu berpindah-pindah. Bagaimana resonansi elektron tersebut berlangsung? Ikatan rangkap merupakan kumpulan elektron. Jika suatu prereaksi seperti bromin atau asam halida direaksikan dengan benzena, kumpulan elektron pada ikatan rangkap benzena akan terdelokalisasi ke ikatan tunggal, sehingga ikatan tunggal tersebut berubah menjadi ikatan rangkap. Hal ini berlangsung terus-menerus sehingga menyulitkan terjadinya reaksi adisi. Jadi jawabannya adalah yang C. Di sini menjelaskan pembahasan soal nomor 2. Di antara senyawa aromatik berikut yang diperoleh melalui reaksi halogenasi adalah itu jawabannya E. Klorobenzena. Nah, itu pembahasannya adalah pada reaksi halogenasi atom H digantikan oleh atom halogen dengan bantuan katalis besi 3 halida sehingga menghasilkan senyawa halobenzena. Nah, itu untuk gambar yang pertama kenapa bisa disebut ortodiklorobenzena, karena jika ada dua gugus yang saling bersebelahan maka gunakan awalan huruf O atau orto. Nah, itu kenapa yang gambar kedua itu bisa disebut metadiklorobenzena, itu dikarenakan jika dua gugus tersebut terpisah oleh satu atom C, maka gunakanlah awalan M atau yang disebut meta. Nah, itu kenapa yang ketiga bisa disebut paradiklorobenzena, karena jika kedua gugus posisinya berseberangan, maka awalan yang digunakan adalah P atau para.